Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki luas perkebunan terbesar di Indonesia. Taraju, satu kecamatan yang memiliki relief berbukit sekaligus sentra teh di Kabupaten Tasikmalaya. Pagi hari memang menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat Desa Taraju untuk memetik daun teh. Dan hari ini saya mau ikut serta nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teh merupakan komoditas perkebunan yang banyak dibudidayakan di sini. Dataran tinggi yang dingin merupakan tempat paling baik untuk memproduksi daun teh berkualitas tinggi. Ini kalau lagi musim, dalam sehari, dalam satu pagi aja bisa dapat 1-1,5 kintal pucuk daun teh. Wah, itu satu orang doang loh, dikali banyaknya orang-orang pemetik daun teh ini dalam sehari. Para petani teh biasa memetik secara berkelompok. Satu kelompok bisa mencapai 10 orang tergantung luas kebun teh. Tidak semua daun teh bisa dipetik. Nah, jadi diambil 2-3 daun muda teratas tapi yang ukurannya besar. Itu yang terbaik. Memetik teh di Taraju masih sangat tradisional dan menggunakan alat yang sudah digunakan dari zaman dulu kala. Untuk memetik pucuk-pucuk daun teh ini ada alatnya nih, namanya etem. Nih, jadi dia tuh ada bagian yang tajamnya di bagian depan, makanya harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, bisa ini nih terbesit seperti saya. Tidak hanya daun teh yang dipetik. Kalau beruntung, biasanya para petani menemukan bagian lain dari pohon teh untuk dibawa pulang. Nah, ini selain pucuk daun, ada bagian lain dari pohon teh ini yang bisa dimanfaatkan. Tapi kita harus cari dulu, karena dia jarang-jarang nih lokasinya. Biasanya ngumpet-ngumpet, dan dia ini biasanya hidup, numpang hidup di batang, di pohon tehnya, gitu ya Bu. Nah, wih panjang juga ya. Nah, jadi mangane ini walaupun dia benalu, tapi bisa dimanfaatkan. Bisa diolah dan berkhasiat pastinya ya Bu. Tapi mau kita olah dulu nih. Buat jamu ya. Ini mau kita olah dulu, ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjelang siang hari, aktivitas panen teh pun selesai. Nah, ini dia. Ojek Palang. Ini dia jagoan kita. Jadi ojek Palang ini adalah motor yang udah dimodifikasi. Ini biasanya untuk membawa hasil-hasil panen dari daun-daun teh ini. Ojek Palang tidak hanya ada di Taraju, melainkan di beberapa daerah lainnya di Kabupaten Tasikmalaya. Moda transportasi ini didesain khusus untuk menembus jalur pegunungan. Ini berapa kilo, Kang? 50. 50. Ini ada di 50 kilo. Jadi karena udah dimodifikasi dengan bambu atau kayu di sisi kanan dan kirinya, satu ojek Palang ini bisa memuat sampai 5 kintal. Biasanya ojek Palang diandalkan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil bumi, seperti kayu besar, pasir, buah dan sayur hingga hewan ternak. Dah, Kang, ini penuh, saya duduknya di mana? Di belakang aja. Di sini. Iya. Ya udah. Punten ya, Kang. Iya. Wah, maaf nih Kang ya, bukan yang nggak sopan nih. Wah. Oke. Ibu aman, Bu? Ayo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Kang. Ini saya duduk di atas ini udah kayak lagi diarak. Tapi saya bukan cuma duduk di atas ini, saya harus ikut serta menyeimbangkan. Menaiki ojek Palang tentu cukup memacu adrenalin saya. Keseimbangan harus tetap terjaga agar tidak terjatuh. Aduh, ini kayak tak
karena tanjakan. Kalau saya duduk di belakang, bebannya ke belakang semua, jadi saya harus pindah ke depan nih. Waduh! Kapasitasnya yang cukup besar dianggap mampu membantu mobilitas masyarakat di desa yang masih belum banyak dilalui kendaraan roda 4. Mengingat Desa Taraju masih berada di leuweung atau perbukitan. Ya Kang, nah ojek Palang ini sudah ada sejak tahun 2000-an. Tapi sampai sekarang masih sering digunakan karena ketahanannya dan juga kapasitasnya. Jadi ini bisa membawa beban sampai 5 kuintal dan juga bisa melewati jalan yang sangat ekstrim. Perlu ketelatenan dan kecepatan dalam berpikir, insting pun harus kuat. Kerjasama dan saling tolong-menolong menjadi modal utama saat mengendarai ojek Palang.